Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wendy by cahayaredaksi.com. Oke, audio visual ini menayangkan tentang curhatan dari pola pikir anak SD. Oke, kita masuk ke dalam acara yang ingin kita tayangkan dengan komentar anak SD. Back to you again, cahayaredaksi.com. Oke, kali ini anak SD coba curhat bersama HP-nya dengan acara Jokowi akan tinggalkan utang 10.000 triliun. Di acara Akbar Faisal Unsensor Podcast, kita menyikapin dan kita curhat bersama anak SD. Come on, baby. Pengamat ekonomi. Kenapa sampai kita mengangkat soal ini? Karena Prof. Didi Rahbini mengeluarkan sebuah pernyataan yang sebenarnya juga tidak baru karena sering diungkapkan banyak juga pihak lain, tetapi kemudian menjadi mengemuka karena data-data dan angka-angka yang diungkapkan oleh Prof. Didi itu terbaca dengan detail. Maka kemudian keluarlah istilah pemerintah ugal-ugalan segala macam. Prof. Didi, saya ingin Anda menjelaskan kepada kita seberapa ugal-ugalan sih sebenarnya pemerintah kita, dan sebenarnya saya ingin memberikan bahasa yang sederhana kepada publik, para penonton Akbar Faisal Unsensor, bagaimana kemudian itu dipahami dengan sederhana. Berapa utang kita, kenapa kita harus khawatir, kenapa begitu banyak utang, dan bagaimana menyelesaikannya. Sesimpel itu pertanyaannya, Prof. Silakan. Ya, bahkan keputusannya kan ada di DPR, ada di pemerintah. Saya ini kan hanya merespon, menanggapi saja. Ya, nanti saya minta tanggapannya Pak Misbahun sebagai anggota DPR tentang apakah sebenarnya angka-angka ini perlu kita khawatirkan dan seterusnya. Ya, bisa tidak khawatir, bisa khawatir, tergantung. Oke. Saya bingung, kenapa Profesor Didi Rahbini mengatakan bisa tidak khawatir. Uang utang 10.000 triliun. Loh, Pak Profesor ya enak berteori. Yang kita pikirkan nanti gimana ini kita anak cucu kita nanti menyelesaikan ini semua. Tapi pikir-pikir curhat anak SD ini benar juga. Untuk apa ya kita mikirin yang repot-repot seperti ini? Kan sudah ada pemerintah yang ngurus, tapi nggak apalah untuk edukasi kita. Oke. Namun kita lihat kembali. Jadi tahun lalu, tahun 2020 ya, pemerintah itu bikin utang 1.536 triliun. Oke. Ya. Pada waktu Pak Jokowi merintah, sedikit mengejek SBY bahwa utangnya itu 2.700 triliun. Oke. Apa artinya itu? Ya, utang selama 3 dekade sampai 2.700 ya tentu dibayar, tentu mengutang lagi, dibayar lagi 2.700. Angka 1.536 triliun itu kan separuhnya dari seluruh utang puluhan tahun itu. Pak Profesor benar, ya. Pak Profesor Didik J. Rahbini mengatakan di tahun 2020 utang SBY mencapai 1.300 triliun lebih, atau boleh dikatakan hampir 50% loh dari hutang presiden-presiden sebelumnya. Wow. Tapi ini curhat anak SD. Coba kita pikirkan karena kita belum sampai di ujung cerita. Oke, come on. Tentang COVID, ya saya bisa mengatakan juga, ya enggak? Pada saat COVID, itu kan banyak sekali dana-dana yang tidak efisien, ya enggak? Pak Misbahun di ruangan Komisi 11 itu pasti tahu ya, bahwa dana Silpa itu bisa 300 triliun satu tahun, ya enggak? Ada juga yang tidak efisien, ugal-ugalan ya, sehingga membuat defisit itu dari 1/2 zaman kita Pak Misbahun ya. Itu 1/2 kan berat, nah sekarang ugal-ugalan. Ya, dan kita hitung itu hutangnya menjadi sangat besar ya. Dan pada tahun-tahun sebelumnya itu pembayaran utang pokoknya sudah 475 triliun utang pokok. Ya, dan itu tidak ada di APBN kan? Ya. Tidak tulis di angka di APBN itu, karena itu di switch saja ya enggak. Dan kemudian bunganya bisa 300, sekarang sudah 350 ya. Sehingga ya nggak usah pegang angka-angka lah, kita sudah tahu itu. Itu magnitude yang sangat besar ya. Dan bukan angka-angka itu sebenarnya ya Pak Akbar, itu kalau bicara angka-angka itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi ya. Kita bicara mengapa keputusan utang itu terjadi. Itu hanya katakan Pak Jokowi itu nanti pada masa akhirnya saya perkirakan ya, dia akan mewariskan 10.000 triliun ya utang ya. Oh, dengar tuh kata Profesor Didik J. Rahbini bahwasanya pemerintah Jokowi nanti akan mewariskan 10.000 triliun hutang. Kalau tahun 2020 itu 1.300-an, atau boleh dikatakan 50% dari hutang presiden-presiden sebelumnya totalnya. Nah, di zaman Pak Jokowi akan meninggalkan sekitar kurang lebih 10.000 triliun hutang berdasarkan data yang akurat, saya rasa menurut pandangan seorang profesor. Curhat anak SD ini ingin mengatakan bahwasanya mungkinkah kita bisa membayar ini dalam waktu 10 tahun? Saya rasa mungkin, bisa juga tidak.
Tapi itu tergantung dari pemirsa semua di rumah. Oke. Nah, sekarang cahayaredaksi.com bersama Curhat Anak SD ingin mencoba mengilustrasikan dan coba untuk berimajinasi. Ada kemungkinan tidak bahwasanya hutang 10.000 triliun itu kita lakukan cicilan secara bersama seluruh nyawa yang ada di Indonesia ini. Pertama, mengingat dan menimbang pada waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, seluruh penduduk Jepang bersatu padu mengeluarkan harta yang tersisa untuk membangun kembali negara mereka. Karena kecintaan mereka terhadap negara. Tapi ada kemungkinan tidak. 280 juta penduduk di tahun 2021 ini akan melakukan sumbangsi secara merata untuk menyelesaikan hutang negara dalam 10 tahun ke depan. Tapi saya rasa itu tidak mungkin. Karena kenapa? Pasti salah satu dari masyarakat Indonesia berkata, emang gua pikirin yang utang siapa, yang bayar siapa? Enggak. Curhat Anak SD hanya ingin ya bercerita dan mengilustrasikan seberapa besar kita harus membayar hutang negara jika dihitung berdasarkan tingkat nyawa penduduk di Indonesia per satu orang dari 280 juta penduduk di tahun 2021 ini. Come on, kita masuk ke dalam perhitungan. Yuk, oke kita hitung. 1 miliar itu nolnya berapa ya? Kita hitung. 1 miliar itu nolnya 9. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Lah, pertanyaannya, anak SD mau nanya, oh Pak, itu 1 triliun itu berapa miliar ya? Ya, kita hitung. Jika ini sudah 1 miliar, kita hitung. 10 miliar, 100 miliar, 1000 miliar. 1000 miliar itu dalam bahasa lainnya apa Pak? Itu adalah 1 triliun. Nah, jika 1 triliun, kita lihat nolnya, wow, 12. Nah, sekarang kita coba hitung bagaimana angka 10 triliun dan berapa jumlah nolnya. Oke, 10.000 triliun loh. Ini sekarang 1 triliun ya, bukan 1000 triliun atau 1000 miliar. Oke, untuk 1 triliun. Tambah nol lagi, 10 triliun, 100 triliun, 1000 triliun. Wow, 1000 triliun, nolnya udah 15. Kita tambah lagi. Berarti hutang negara berjumlah 10.000 triliun. Tambah 01, 10.000 triliun atau 16 digit nol yang harus kita bayar utang negara. Nah, sekarang kita bersama-sama 280 juta penduduk bersama-sama berupaya untuk mensedekahkan pemerintah. Itu hanya imajinasi saya. Per satu orang dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Kita tahu di mana 1 tahun itu 362 hari. Kalau saya tidak salah tolong diluruskan. Dikali 10 berarti 3.620. Tapi kita nanti hitungnya ya. Yang kita hitung adalah sekarang berapa beban ya jika kita harus membantu pemerintah untuk per satu orangnya atau per satu nyawa penduduk Indonesia dari 280 juta. Maka 10.000 triliun ini akan kita bagi menjadi 280 juta. Ini 28.000, 280.000, 2.800.000, 28 juta, 280 juta. Oke, menghasilkan kurang lebih 1 penduduk Indonesia harus bantu bersedekah kepada pemerintah sebesar 35.714.285 rupiah. Pertanyaannya, ada nggak sih uangnya? Ya, belum tentu ada. Orang 280 juta itu juga termasuk anak bayi, balita, SD, remaja yang belum kerja dan lain sebagainya. Tapi kita hanya mengilustrasikan, jika semua punya tanggung jawab untuk bersedekah kepada negara, maka satu orangnya atau satu nyawa itu 35.718.285 rupiah. Nah, caranya bagaimana supaya ringan? Nah, itu anak-anak yang nanti dewasa ya, semuanya itu menabung. Satu hari itu 10.000. Mungkin nggak? Oh, kebanyakan. Oke, kita hitung gampang aja. Bagaimana caranya? Nah, untuk menghitung selama 10 tahun, bagaimana kita per satu nyawa atau per satu orang itu membayarnya? Kita hitung dengan cara 1 tahun sama dengan 362 hari. Artinya jika kita kalikan 10 tahun berarti 3.620. Kita bagi 35.714.285 per nyawa membantu sedekah pemerintah Indonesia dibagi 3.620 hari atau 10 tahun, maka akan menghasilkan 9.865. Maka dan penduduk Indonesia harus menabung sebesar 9.865 rupiah per hari selama kurang lebih 10 tahun atau 3.620 hari. Yuk, mau nggak kita bersedekah untuk negara kita? Kenapa? Jika itu berhasil, maka pemerintah sudah tidak perlu lagi membayar hutang karena hutangnya dibayarkan oleh masyarakat. Hahaha. Tapi rasanya tidak mungkin ya. Tapi bisa saja. Buktinya penduduk Jepang bisa saja seperti itu. Kenapa kita tidak? Nah, sekarang ya kita harus berpikir, jika menurut pandangan profesor tadi, ya itu bisa dibayar kok jika pendapatan ekonomi kita mencapai dan tumbuh di angka kurang lebih 7% pendapatan ekonomi negara. Nah, 3%. Salah 7% kata pemerintah. Maka jika perbaikan ekonomi kita bisa meningkat 7%, maka kita aman dalam membayar hutang. Tapi kita nggak usah mikirin itu urusan pemerintah. Kita hanya berandai-andai, berimajinasi. Maka tayangannya ya seperti itu yang dikatakan Curhatan Anak SD bersama Curhatan Anak SD redaksi.com dalam PT 3 Cahaya, cahayaredaksi.com mengucapkan mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, namun itu hanya curhatan anak SD
imajinasi anak SD dan upaya-upaya anak SD untuk berpikir bagaimana tentang negara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya cahayaredaksi.com, CR, berita online dan video berita online, broadcast dan podcast terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.